cerita. Nama aku Nurul Ramadanti Ardi dari 12 IPA 2. Jadi di sini aku ingin mereview Ulul Albab tahun 9 edisi 10 yang berjudul Memahami Hikmah dari Sejarah Terciptanya Ibadah Penyembelih Kurban. Nah, pertama-tama mungkin kenapa sih aku ingin mereview ini, karena menurutku orang-orang itu hanya sekedar tahu garis besarnya aja dari cerita Nabi Ibrahim dan Ismail tanpa mereka tahu lebih detail gimana cerita konkretnya itu. Nah, jadi aku lebih milih cerita ini karena ya berangkat dari itu. Nah, sebelum itu mungkin dari teman-teman ada yang nggak tahu Bulbab atau buletin ini tuh apa sih. Jadi sepengetahuan aku bahwa yang aku pegang ini itu kan tahun 9 edisi 10. Jadi punya yayasan. Nah, aku tuh minjem dong bukunya gitu. Nah, ini tuh buletin ini tuh ada dari tahun 1 sampai tahun 10 atau sampai sekarang. Dari edisi 1 sampai 50. Jadi udah banyak banget judul-judul yang diterbitin, dan biasanya tuh karya-karyanya ini itu dari mahasiswa atau dosen-dosen di STID Al-Hadid Surabaya itu gitu. Selamat menyaksikan. Tada. Jadi tahun 9 edisi 10 ini ngebahas tentang sejarah dan makna ibadah kurban yang dilakukan oleh umat Islam setiap Idul Adha. Nah, tulisan ini tuh diawali dengan kisah Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail, yang mana teman-teman tahu bahwa Nabi Ibrahim ini sangat menginginkan seorang anak hingga akhirnya Allah ini memberikan keturunan melalui Siti Hajar. Nah, setelah Nabi Ibrahim mempunyai keturunan dari Siti Hajar ini, yaitu Nabi Ismail, ketika Nabi Ismail ini lahir, Allah itu memerintahkan Nabi Ibrahim ini untuk meninggalkan istrinya dan anaknya di lembah Tandus yang kini kita kenal sebagai kota Mekah. Nah, di tengah kondisi sulit itu, Nabi Ibrahim dan Siti Hajar ini tetap percaya bahwa Allah itu pasti akan memberikan pertolongan untuk hambanya yang taat kepadanya. Nah, hingga akhirnya mukjizat mata air Zam-Zam ini muncul sebagai bukti bahwa Allah ini tidak akan pernah meninggalkan hambanya. Ujian Nabi Ibrahim ini nggak berakhir sampai situ aja, teman-teman. Bertahun-tahun kemudian, ketika Nabi Ibrahim ini diperbolehkan oleh Allah untuk menemui Nabi Ismail, setelah pertemuan itu, Nabi Ibrahim ini dimimpikan 3 kali berturut-turut bahwa ia itu harus menyembelih putranya sendiri. Dengan keimanan yang benar-benar luar biasa banget, baik Nabi Ibrahim maupun Nabi Ismail itu menerima perintah tersebut dengan penuh kepasrahan, dengan lapang dada. Nah, namun ketika Nabi Ibrahim ini hendak menyembelih putranya, Allah ini mengganti Nabi Ismail dengan seekor domba yang cukup besar banget. Nah, mungkin hikmah yang bisa dipetik dari kisah ini adalah ibadah kurban tuh bukan hanya sekedar menyembelih hewan saja, tapi juga memiliki nilai ketundukan dan kepasrahan kepada Allah. Dan Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail ini menunjukkan bahwa keimanan yang kuat itu akan membawa seseorang itu untuk selalu percaya bahwa perintah Allah itu benar-benar memiliki hikmah dan kebaikan di dalamnya. Dan mungkin di era sekarang itu kita nggak akan diuji seperti Nabi Ismail, nggak akan disuruh menyembelih anak kita sendiri, karena emang udah beda konteksnya kan di zaman dulu dan di zaman sekarang. Tapi ibadah kurban ini bisa menjadi simbol bagi kita untuk bisa menghayati nilai pentingnya, nilai pengorbanannya, dan komitmen dalam menaati perintah Allah. Dan tulisan ini juga benar-benar menekankan bahwa seharusnya tuh kita yang nggak hanya benar-benar berkurban secara fisik saja, tapi juga harus benar-benar memiliki semangat ketundukan yang sama seperti Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail gitu. Nah, menurutku tulisan ini benar-benar memberikan sudut pandang yang lebih mendalam tentang ibadah kurban itu seperti apa, memberikan helikopter view yang benar-benar mendalam tentang kisah Nabi Ibrahim ini. Nah, mungkin juga banyak orang yang hanya memahami bahwa kurban itu sebagai tradisi tahunan saja tanpa benar-benar menghayati makna di balik ibadah kurban ini tuh seperti apa sih gitu. Nah, tulisan ini juga benar-benar membantu membantu orang-orang yang membacanya untuk bisa memahami
bahwa kurban ini tuh bener-bener latihan atau bener-bener jadi bentuk latihan spiritual agar kita tuh bisa bener-bener yakin terhadap janji Allah sebagaimana yang ditunjukkan oleh Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Dan selain itu juga bahasa yang digunakan di ulbab ini atau penulis ini benar-benar cukup benar-benar terus cukup mudah dipahami, meskipun ada beberapa yang diulang-ulang ceritanya, tapi secara keseluruhan tuh benar-benar ini sangat memberikan wawasan yang baik tentang bagaimana kita seharusnya memaknai ibadah kurban gitu. Dan dari penulisnya sendiri mempunyai kesimpulan, ini aku bacain aja, bahwa sehingga fungsi berkurban di hari raya ini menurut penulis itu sebagai media penghayatan untuk kita semua. Dan harapan dari penulisnya adalah kita itu bisa menghayati pengorbanan yang dilakukan oleh Nabi Ismail dan Nabi Ibrahim ini. Di masa umat Islam yang sekarang ini dapat memiliki keyakinan akan janji Allah sebagaimana hal Nabi Ibrahim dan Ismail. Dan mereka itu tidak akan ragu-ragu untuk menjalankan perintah Allah dan mengutamakan daripada kepentingan selainnya. Nah, maka seharusnya ibadah kurban ini yang dilakukan umat Islam ini tuh sebagai proses penghayatan terhadap kisah seorang ayah dan seorang anak yang pernah tunduk secara total terhadap perintah Allah. Dan kegiatan ibadah kurban ini juga harus dimaknai sebagai simbol atau komitmen bahwa kita akan bersikap sama seperti Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail dalam menjalankan perintah Allah ke depannya. Jadi sekian video yang bisa aku sampaikan. Semoga teman-teman bisa mengambil dan bisa memaknai secara mendalam tentang ibadah kurban ini. Gak cuma hanya ritual saja, tapi benar-benar bisa mengambil hikmah dari cerita Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail ini. Mohon maaf sebesar-besarnya apabila yang saya ucapkan ini berlibat-libat, karena saya sudah tag berkali-kali Pak Hasbi dan teman-teman. Dan terima kasih juga untuk Pak Hasbi atau teman-teman udah nonton sampai detik ini. Terima kasih sebanyak-banyaknya, dan jangan lupa like, nggak bohong. Dan terima kasih. Arigatou gozaimasu. Thank you. Kamsahamnida. Oke. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.